Halo, selamat siang keluarga 7 bulan. Hai, selamat Hai, siang. selamat siang Bu Ayu, apa kabar di Bali? Kabar aku baik. Nurul gimana kabarnya di Jakarta? Sehat, Alhamdulillah. Di sini cuacanya kadang hujan, kadang panas. Hari ini sih lagi Kita panas ya sapa. kalau di studio 7 bulan. Oh, Iya, sama. Kita sapa dulu yuk. Ini sama keluarga 7 bulan yang udah join nih. Wah, udah ada beberapa orang yang nonton. Hai, apa kabar keluarga 7 bulan halo studio? keluarga Semoga 7 bulan. semuanya, semoga semua yang nonton sehat ya Nurul ya. Amin, semuanya sehat, happy, tetap jaga prokes ya. Omikron juga tidak kunjung reda sepertinya. Tapi jangan menghalangi kita untuk berproduktivitas ya, tetap tetap patuhi prokes. Dan hari ini aku Bu Ayu ingin kembali menyapa keluarga 7 bulan di acara ngobrol bareng Ibu episode Ngobrol keberapa Bu bareng Ayu? Ibu. Episode Ke 17 ya. 14. 17. Sorry kok 14. 17. Wah, udah Iya. banyak Bu Ayu, udah setahun lebih ya kita mengudara, Cila mengudara. Bu Ayu, hari ini kita mau ngobrol apa? Nah, Nurul, tadi kan kamu udah sempat mention nih, di tengah pandemi kita harus tetap produktif, harus tetap sehat secara mental, dan juga satu lagi nih, harus tetap untuk ibu-ibu khususnya ya, harus tetap merawat diri, karena ini juga berhubungan sama tema yang mau kita bahas nih hari ini, Nurul. Jadi kita mau membahas 7 tips merawat kecantikan kulit untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Nah, ngomong-ngomong soal kulit, Nurul, dulu kamu waktu hamil, kamu sekarang masih menyusui juga sih ya? Betul, aku masih menjadi Ya, busui. nah, waktu kamu hamil tuh kamu termasuk ibu-ibu yang tetap ngerawat ini nggak sih kulit kamu nggak sih? Terus kamu pakai skincare atau produk-produk yang sesuai diperuntukkan untuk ibu hamil nggak sih? Atau aku cuek aja deh, aku lagi hamil, aku mual, pusing, aku nggak sempat. Kamu gimana? Kalau aku dulu waktu hamil, mau hamil pertama atau kedua, itu memang aku ganti, Bu Ayu, ganti skincare aku, body care aku, skincare untuk wajah, untuk body care juga. Biasanya kan memang produk-produk yang aku pakai, produk-produk yang nggak organik lah ya, produk standar Ya. lah gitu ya. Tapi begitu aku hamil, langsung tuh kayak sabun mandi aku ganti. Skincare Mm, mm, muka juga jadi yang lebih organik, nyarinya yang vegan juga gitu ya. Dan bahkan sampai aku sekarang masih menyusui anak keduaku, aku mm, pun tuh juga akhirnya ngeganti tetap pakai skincare yang organik juga. Terus mm. aku nggak pakai retinol, padahal sudah memasuki usia persiapan aging ya, Bu Ayu. Tapi aku akhirnya nggak pakai retinol, ganti ganti produk, ganti ingredients yang lain. Terus juga justru pas corona semakin Heeh, merajalela, heeh. aku tuh kan jadi terbiasa harus keramas ya setiap habis keluar rumah. Iya, Aku betul. justru ganti Mhm, shampoo tuh. Shampoo-nya tadinya yang mhm, bisa mhm, aku beli di minimarket terdekat rumah, jadi mhm, pakai shampoo-shampoo organik gitu. Kalau mhm, kamu mhm. sendiri gimana Bu Ayu? Nah, kalau kamu kan tadi pengalamannya emang udah concern ya dari hamil, kamu udah memilih produk-produk yang memang ramah untuk bumil dan busui. Nah, aku tuh jujur ya, ini keluarga 7 bulan yang lagi nonton. Ini jujur dari lubuk hati aku tidak berbohong. Jadi waktu hamil aku tuh cuek. Aku memang waktu hamil aku stop, aku nggak memakai skincare apapun. Tapi aku tetap memakai kosmetik karena aku tetap tiap hari kerja aku tetap make up dan aku memakai kosmetik yang tidak diperuntukkan untuk ibu hamil karena aku pikir emang ada bedanya ya kosmetik-kosmetik yang emang untuk ibu hamil sama kosmetik yang ya udah yang normal aja kan sama-sama aja karena aku berpikir kayak gitu jadi aku tetap tetap pakai itu sih makanya aku tuh penasaran sebenarnya uh, penting nggak ya untuk ibu hamil dan ibu menyusui memilih skincare ataupun kosmetik yang memang diperuntukkan untuk mereka karena kan sekarang kan yang seperti kita ketahui kan memang sudah banyak lokal-lokal brand atau brand luar yang buat produk-produk tuh khusus untuk ibu hamil dan menyusui. Apa bedanya sih sama produk-produk yang suka kita beli di supermarket atau di mall-mall gitu kan? Oh, bikin cantik-cantik juga, iya nggak sih? Tapi kayaknya kalau Iya aku yang jawab benar-benar. atau Nurul yang jawab kurang ini deh.
jawabannya akan kurang mantap. Jadi kayaknya Nah, kita mau undang aja, ya Nurul ya. betul, sudah bergabung ini narasumber Mm-mm. kita. Siapa Bu Ayu? Boleh tolong diperkenalkan? Nah, ini dia nih narasumber kita nih seorang ibu, ya, yang pastinya beliau seorang ibu dan juga apoteker yaitu Mbak Puji Supandi. Nah, Mbak Puji Supandi ini buat yang ibu hamil dan menyusui mungkin sudah akrab kalau mungkin ada yang udah pernah pakai produk lokal yang aman untuk bumil dan busui namanya Aquila, iya. Nah, Aquila. Mbak Nah, Puji, aku sendiri pakai nih, Ci. iya, nah Aku Mbak pakai Puji ini sampo adalah Aquila. pendirinya ya. Mbak Betul. Puji ini pendirinya, beliau meracik sendiri produknya karena memang basicnya adalah seorang apoteker ya, Seorang Mbak Puji apoteker. ya. Gitu. Oke. Mbak Puji, aku tuh tadi ngobrol-ngobrol ya sama Nurul ya. Jadi Nurul cerita kalau dia dari hamil memang sudah concern pakai produk-produk yang dikhususkan untuk ibu hamil. Beda sama aku. Aku tuh yang cuek. Aku tuh tidak aku memang tidak memakai skincare waktu hamil, tapi aku memakai kosmetik yang tidak diperuntukkan untuk ibu hamil pada saat itu. Makanya aku nih mau tahu nih sama Mbak Puji karena Mbak Puji kan memang sekolahnya di bidang itu ya Nurul ya. Jadi Betul, jawabannya Mbak. kayaknya Betul, Mbak Puji uh, sendiri secara profil pendidikannya, beliau juga seorang apoteker secara profesi dan juga pernah mengambil master degree di Master of Health Law di Universitas UGM Yogyakarta. Jadi Mbak Puji ini memang seorang apoteker yang mendirikan bisnis atau yang menyajikan produk-produk yang ramah untuk ibu hamil dan busui. Salah satunya ini nih tadi Bu Ayu nih, aku kan sempat mention ya di awal, bahkan semenjak corona ini tidak henti-henti menimpa bumi dan manusia, aku akhirnya ganti shampoo kan. Nah, shampoo Aquila yang warna biru ini memang aku pakai setiap hari karena ngerasa lebih nyaman juga dan dipakai tiap hari tuh nggak bikin rambut keras gitu ya, Bu Ayu kalau pengalaman aku. Nah, mungkin dari Mbak Puji sendiri bisa cerita ke kita ya, tadi terkait pertanyaannya Bu Ayu itu kenapa sih betapa pentingnya kita terutama untuk ibu nyusui dan ibu hamil memilih produk yang memang diperuntukkan ya khusus untuk betul. kalangan kita gitu. Iya, betul. Emang ada Ya, bahayanya nggak sih Mbak? Gitu. Ayu. Oke, siap. Makasih banyak nih Mbak Ayu dan keluarga Nuju Bulan. Saya mau nyapa dulu dong keluarga Nuju Bulan ya namanya ya. Iya. Terima kasih nih kita ngobrol-ngobrol. Saya pernah ke Nuju Bulan sebelum corona ya kayaknya sekali pas ada event offline di sana dan asik banget sih bahasannya di Nuju Bulan itu gitu. Nah, untuk yang ini, jadi saya sedikit cerita, perkenalkan saya Puji, ibu dari 3 orang anak yang juga mengalami VBAC 2. Jadi saya anak pertama dan anak kedua itu lahir secara sesar dan yang ketiga justru normal dengan waktu yang boleh dibilang kurang dari setengah jam proses pembukaannya gitu. Kemudian sebenarnya kalau kenapa akhirnya saya concern, jadi tadi memang secara background pendidikan memang saya dari farmasis gitu dan memang saya dari kecil memang punya ketertarikan nih sama bahan-bahan alam gitu karena di keluarga itu udah biasa nih kita minum ramuan gitu. Jadi ketika misalkan jatuh nih kalau misalkan orang biasa kan kayak umumnya itu kan beras kencur nih, kita udah ada ramuan sendiri nih Mbak, misalkan dari jahe, serai dan segala macam gitu. Jadi udah dibiasakan nih dari dulu gitu. Nah, dari situ ketika kuliah kemudian hamil kan, pas hamil waktu itu di tahun 2011-an ya, di tahun 2011-an itu kan masih belum terlalu banyak nih skincare natural organik ya, terutama ya yang organik gitu karena ketika saya mau mencoba back to nature gitu, ketika awareness kita ketika lagi hamil tuh terbangun gitu. Jadi ketika hamil tuh pasti mikirnya gini, saya pengen yang terbaik dong untuk anak saya gitu kan, karena ketika hamil itu kan bukan hanya saya sendiri gitu, tapi sudah ada 2 nyawa, 2 jiwa gitu yang saya bertanggung jawab karenanya gitu. Otomatis apa yang saya makan, apa yang saya gunakan, apa yang saya hirup itu juga akan mempengaruhi perkembangan gitu. Contohnya gini, misalkan kita berada di daerah yang lingkungan polusinya tinggi, itu kan
banyak sekali kandungan timbal ya. Kalau misalkan kita lihat nih indikator gitu kan, indikator polusi salah satunya kalau misalkan di lampu merah itu kan timbal ya, kandungan timbal. Nah, yang kita tahu bahwa timbal itu termasuk salah satu logam berat yang dilarang yang apa sih kandungannya itu harus dibatasi gitu ada di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena ketika ada timbal atau misalkan karbon monoksida gitu masuk ke dalam tubuh kita, itu dia akan berikatan dengan hemoglobin, dengan darah kita gitu, sehingga dia harusnya yang darah itu diikat sama hemoglobin, dia akan sama oksigen, dia akan berikatan berkompetisi itu gitu, berkompetisi sehingga masuk ke dalam tubuh kita hemoglobinnya rendah gitu. Nah itu bisa jadi tuh kalau misalkan ibu hamil hemoglobinnya rendah, bisa jadi dari asupannya gitu, tapi bisa jadi juga dari dia terlalu sering terpapar polusi. Nah, kayak gitu. Makanya dari situ juga akhirnya saya sadar bahwa bukan hanya makanan nih ibu hamil nih yang dibutuhkan, tapi juga semuanya gitu. Semuanya apa yang masuk, apa yang dipaparkan pada tubuh kita. Selain itu, akhirnya kemudian saya sadar bahwa saya harus ganti skincare. Kenapa saya harus ganti perawatan skincare? Karena kita sadari bahwa kulit adalah permukaan terluar dari tubuh gitu. Yang pertama kali terkena nih exposure dari lingkungan gitu, itu pertama kali adalah mengenai di kulit kita dan paling luas gitu kan, dibandingkan misalkan dengan organ lain gitu. Dan kita tidak sadar, kadang tidak sabun, menggunakan shampoo, mengoleskan lotion, itu tidak sadar menggunakannya itu intensitasnya tinggi gitu. Nah, jadi misalkan kita sabunan gitu ya, sabunan pagi, sabunan sore, kita kan pasti menggunakan itu gitu. Jadi skincare itu bukan hanya yang sekadar dioleskan di wajah, tapi juga yang kita pakai sabun, kita pakai shampoo, kita pakai parfum, itu juga mempengaruhi gitu. Nah makanya dari situ karena saya sadar bahwa kulit itu adalah barrier terluas gitu, itu juga dia bisa jadi karier. Pernah dengar nggak Mbak istilah kayak your skin is your barrier and your carrier? Jadi kulit itu bukan hanya pembatas tapi juga pembawa. Kenapa kita bilang pembawa? Karena apa yang ada di luar bisa masuk loh ke dalam kulit kita gitu. Dari mana masuknya? Di kulit itu ada tiga ya, bisa dari kelenjar keringat, kemudian juga dari pori-pori, kemudian juga dari pembuluh darah gitu. Masuk dari situ masuk kan, kalau misalkan analoginya gini, kalau misalkan kita bisa keringet gitu, keluar keringet dari kulit gitu, artinya kan akan ada celah dong gitu, dari dalam tubuh untuk keluar akan ada celah gitu. Nah artinya dari luar pun bisa masuk ke dalam tubuh kita, itu kan gitu. Nah dari situ yang kadang kita tidak sadari, kita mengoleskan, kita menggunakan produk-produk sehari-hari yang itu akan terakumulasi, dari satu hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan, 9 bulan itu akan terakumulasi dalam tubuh kita. Dan yang perlu kita sadari bahwa ketika hamil itu intensitas indera kita meningkat karena pengaruh hormonal. Kita juga tahu bahwa misalkan kita lagi hamil gitu ya, pasti ada beberapa walaupun sangat personal ya, pasti meningkat indera kita, entah itu penciuman, entah itu kulit, sensitivitasnya meningkat gitu. Misalkan kita keluar pagi-pagi terus langsung berasa mual, karena itu kita meningkat sensitivitasnya bisa 3 kali sampai 10 kali gitu. Makanya ketika hamil, saat dioleskan pun itu penyerapannya bisa meningkat berkali-kalinya gitu. Bayangin kalau misalkan kita pakai bahan yang harsh chemical, bahan yang itu berpotensi mempengaruhi janin gitu, itu akan diserap berkali-kali ketika hamil. Gimana gitu. Dan ada beberapa bahan yang walaupun misalkan penggunaannya sedikit, tapi dia bisa terakumulasi sehingga efeknya itu kalau bisa saya sebut delay effect ya. Jadi efeknya bisa tertunda gitu. Bisa jadi tertundanya itu bisa jadi nggak kelihatan waktu anak itu lahir gitu, tapi bisa jadi itu dapat mempengaruhi perubahan kromosom di gen-gen si anak gitu. Gitu. Udah ini nggak Mbak? Jadi dari situ kemudian saya mikir nih, waduh kalau misalkan saya lagi hamil pakai bahan-bahan yang tidak dikhususkan untuk ibu hamil gitu kan, enggak di screening secara dalam gitu.
apa jadinya dengan saya dan anak saya gitu. Ini akan mempengaruhi perkembangan anak saya gitu. Makanya akhirnya saya coba deh bikin sendiri. Kemudian juga karena dengan 3 anak dan 3 pengalaman yang berbeda gitu kan, lahiran sesar, lahiran normal, dan VBAC perjuangannya, secara experience gitu kan, waktu itu agak susah gitu kan mendapati yang khusus untuk ibu hamil. Maka akhirnya berkembang deh beberapa produk tersebut. Kemudian selain tadi ya perubahan-perubahan tersebut juga saya sadar bahwa ketika menggunakan produk-produk yang alami itu yang perlu kita sadari bahwa tidak semua bahan alam itu aman untuk ibu hamil gitu. Makanya ada mungkin bagi sebagian orang gitu menganggap bahwa bahan alam itu paling aman gitu. Nggak juga gitu, tapi memang lebih aman dibandingkan dengan yang sintetis. Tetapi ketika digunakan untuk ibu hamil belum tentu aman gitu. Makanya ketika membuat produk untuk khusus bisa aman ramah bumil dan ramah busui itu harus di-research. Jadi sebelum membuat biasanya kita studi dulu gitu kan, kita membandingkan data-data dari ilmiahnya, apakah ini aman bumil gitu atau enggak gitu. Oh, itu Mbak boleh barangkali nanti ada di question box gitu. Oke, jadi kurang lebih gitu ya Mbak Puji ya, kalau misalkan kandungan-kandungan yang natural pun terkadang juga belum tentu aman untuk ibu hamil dan menyusui ya gitu, apalagi yang kandungannya bukan natural. Itu mengapa emang karena kalau ibu hamil tuh memang sebaiknya memang memilih produk yang memang ditujukan khusus untuk ibu hamil begitu kurang lebih. Ya, jadi tadi udah lumayan ya penjelasan di awal dari Mbak Puji, kita kayak dapat langsung ke SKS ya Bu Ayu mengenai ilmu farmasi. Sebenarnya Iya, tapi jadi pengetahuan baru juga buat aku dan keluarga 7 bulan bahwa ternyata nggak semua produk yang natural itu dengan label organik itu juga aman, pasti aman untuk busui ya dan juga hamil dan bumil menyusui, gitu. ya. Betul. Jadi mungkin ibu-ibu sekarang di rumah yang lagi nonton, kalau lagi hamil boleh dicek-cek lagi ingredients yang ada di skincare, di body care, sabun, shampoo itu apakah sudah ideal untuk dipakai sehari-hari sebagai saat lagi hamil gitu ya. Karena ingat ternyata nggak cuma mempengaruhi janin saat hamil ya, tapi ada delay effect-nya nih. Jadi ketika bayinya pun misalnya sudah lahir, ternyata bisa mempengaruhi tumbuh kembangnya juga ya secara keilmuan tadi kromosom-kromosom gitu ya Mbak Puji. Jadi kayak gini Mbak, yang gampangnya gini, sekarang kan udah ngetren ya, kita sudah aware nih pakai sunscreen gitu. Kenapa sih harus pakai sunscreen gitu? Karena efeknya tuh nggak bisa langsung kerasa saat itu gitu. Jarang yang misal efek jangka panjangnya misalkan skin cancer, terus premature aging itu bisa jadi nggak terasa saat itunya gitu, nggak hari itunya. Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian, berpuluh-puluh tahun kemudian gitu. Kalau misalkan di sosmed kita pernah lihat tuh ini yang terpapar sinar matahari, ini yang enggak gitu kan, ini yang lebih aging gitu kan, itu perlu proses gitu. Jadi itu yang saya sebut dengan delay effect. Bisa jadi ketika kita menggunakan skincare yang enggak di-setting untuk ibu hamil gitu, ya aman-aman aja anaknya gitu, tapi potensi teratogenik itu jadi kayak mempengaruhi tumbuh kembang, entah itu secara fisik, entah itu secara mental gitu. Itu juga dapat mempengaruhi gitu, terutama terkait dengan hormonal gitu, imbalance hormon. Makanya kenapa kita misalkan kenapa sih kok manusia sekarang gitu lebih banyak macam-macam sakitnya dan lebih mudah sakit gitu. Selain lifestyle dan segala macam, kita juga perlu sadar bahwa bisa jadi kita diwariskan nih sama kebiasaan sebelumnya nih sama orang tua kita ketika hamil, ketika menyusui, yang kita tidak sadari itu gitu, karena itu efeknya jangka panjang gitu. Kayak misalkan gini, kenapa jangka panjang? Karena misalkan gini, kayak hidrokinon lah, let's say hidrokinon ya, hidrokinon kenapa
dulu diperbolehkan, merkuri dulu diperbolehkan gitu ya. Tapi aturan terbaru adalah hidrokinon itu dibatasin dosisnya sebesar 2% dengan masa penggunaan maksimal 3 bulan. Karena apa? Karena ternyata efeknya itu pada manusia bisa mempengaruhi sistem syaraf. Artinya dia bisa menembus loh sampai otak walaupun hanya di wajah gitu. Istilahnya kan kita cuma pakai di wajah gitu kan. Kemudian juga bisa merusak ginjal. Artinya apa namanya senyawa-senyawanya itu dia bisa merusak saringan-saringan di ginjal karena apa? Karena masuk ke dalam pembuluh darah. Ginjal itu kan salah satu bentuk penyaringan ya. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh itu ada istilahnya absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi. Jadi diabsorpsinya di mana? Di kulit gitu misalkan ya. Kemudian juga didistribusikannya di daerah mana aja. Bisa jadi di daerah kelenjar-kelenjar. Terus juga kan artinya mengikuti darah gitu. Kemudian di metabolisme di hati misalkan itu beracun, maka hatinya juga ikut mendetoks loh, walaupun misalkan menggunakan skincare gitu, kemudian didistribusikan ke pembuluh darah pakai ginjal. Nah, makanya kenapa hidrokinon atau merkuri bisa merusak ginjal gitu, padahal secara logika kan cuma di wajah doang gitu kan. Iya, tapi karena tadi efeknya tuh nggak bisa kelihatan saat itu gitu, dan itu perlu perlu pengecekan yang benar-benar rutin gitu. Makanya kenapa kadang kita terlambat gitu. Nah, tapi kan ketika hamil kan kita pengen yang terbaik, yang teraman, dan jangan sampai nih kita menyesal ketika ya begitu gitu. Kita kan namanya seorang ibu ya Mbak ya gitu kan, pengen yang terbaik lah semuanya untuk anaknya diusahakan gitu. Apalagi momen-momen penting dalam kehidupan nih, apalagi ketika hamil itu kan pas lagi pembelahan sel yang paling penting banget gitu. Kalau misalkan bisa jadi terjadi kelainan itu kan potensinya paling tinggi itu ketika lagi pembelahan sel gitu. Oke, luar biasa ya Bu Ayu di sesi opening kita kali ini. Buat teman-teman keluarga 7 bulan, kalau ada yang mau nanya ke Mbak Puji langsung mengenai skincare, ingredients ya, formula yang ideal buat ibu hamil ataupun cara menjaga kesehatan tubuh dan wajah, boleh banget langsung nanya di kolom komentar. Kita juga udah ada pertanyaan ya Mbak Puji dari question box yang kita udah post di IG story-nya 7 bulan semalam. Nah, buat teman-teman yang nanya, kita punya ini nih kemasan hadiah sih ya buat keluarga 7 bulan yang mau nanya, silahkan. Ini udah banyak banget di sebelahku dari Aquila. Boleh Bu Ayu silahkan pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Puji. Ya, ini tadi Sepertinya Mbak Puji delay. Agak delay ya. Ya. hamil muda. Salah satu bahannya tadi yang saya bilang ada bahan natural itu belum tentu semuanya aman untuk ibu hamil ya. Jadi contohnya adalah di BR ini ada kandungan melati pure essential oil absolute. Jadi melati itu dalam kandungan yang sangat konsentrasi tinggi ternyata dapat menyebabkan keguguran kalau digunakan pada ibu hamil muda. Gitu ya. Jadi ketika ibu hamil muda menggunakan produk yang dengan kadar melatinya tinggi, itu dia bisa menyebabkan ruptur serviks. Jadi ininya tuh terbuka gitu. Nah, itu sangat berbahaya sekali pada yang punya kandungannya lemah, kemudian juga pada awal-awal kehamilan gitu. Tetapi karena itu tidak boleh untuk ibu hamil muda karena dapat menyebabkan pembukaan, ini justru dapat mempermudah ketika akan melahirkan gitu. Jadi efek samping dari si melati itu kita balik nih di produk yang membantu untuk melancarkan, mengurangi rasa sakit, bikin nyaman ketika mau melahirkan gitu. Nah ini makanya dan ini saya bikin yang pas di VBAC 2 gitu. Jadi karena saya gagal di VBAC pertama nih, karena sebagai manusia yang sudah mengusahakan semaksimal mungkin, ternyata
saya masih nggak kuat sakit gitu, jadi ambang nyeri saya rendah gitu. Jadi selama 3 hari bukaannya macet, 3 hari itu cuman bukaan 4 dan rasanya nyeri sekali, saya nggak kuat. Ya udah, dan ternyata denyut jantungnya juga lemah, makanya saya gagal di VBAC pertama. Kemudian di VBAC kedua, akhirnya saya mencoba nih gimana ya caranya biar mempermudah gitu, biar saya lebih kuat sakit dan biar lebih terbukanya lebih mudah gitu. Nah, makanya lahirlah. Jadi produk-produk Aquila itu lahirnya dari pengalaman-pengalaman yang terjadi ketika hamil dan menyusui gitu. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi, udah langsung dicoba sama Mbak Pujinya juga, yang memang juga seorang ibu, jadi nggak perlu dikhawatirin lagi ya, gitu ya, Nurul ya. Iya, dan maksudnya kita merasakan perjuangan yang sama gitu, as a mom gitu, sebagai ibu yang baru ya, ibu muda gitu. Kita juga merasakan yang sama loh. Kita mencoba berusaha pengen lahir normal, kita mengusahakan memberdayakan diri, tapi kadang-kadang memang ada hal yang di luar kendali kita gitu. Tapi setidaknya kita sudah berusaha semaksimal mungkin yang terbaik gitu kan, try the best gitu. Gitu. Oke. Nah, Mbak Puji, mungkin langsung aja ya berbagi 7 tips merawat kecantikan kulit agar tetap cantik dan sehat pastinya, dari Mbak Puji gimana? Iya. Oke. Masa hamil dan menyusui pastinya ya. Pasti ya. Jadi untuk 7 tipsnya itu, yang pertama, ketahui dan sadari perubahan yang terjadi merupakan faktor hormonal. Nah, karena tadi sudah disebutkan, hamil itu pengalaman yang sangat menakjubkan ya, dan experience-nya itu personal banget. Bisa jadi saya kulitnya akan jadi lebih kering, tapi bisa jadi pada teman saya akan kulitnya justru akan lebih berminyak gitu, sehingga ada yang judulnya namanya pregnancy glow, tapi juga ada yang justru ketika hamil rasanya malah justru jerawatan, kemudian juga kucel. It's okay gitu, karena memang itu dari faktor hormon yang sudah alaminya seperti itu. Kita tidak bisa menghindari, tapi kita mencoba untuk menangani gitu kan, mencoba merusahakan. Nah, karena tadi kita sadari bahwa bisa jadi kondisinya karena hormonal kita jadi lebih oily, maka bisa jadi skincare yang sebelumnya itu kurang cocok dengan kita gitu. Makanya kita juga kenali lagi nih ketika hamil, karena perubahan hormon, dan hormon itu sangat mempengaruhi bagaimana respon kita terhadap hal-hal lainnya. Kita sadari bahwa ya udah, kalau misalnya kita jadi oily, maka ya kita harus mencari produk yang untuk kulit oily tapi aman ibu hamil nih. Tapi bisa jadi juga kita akan menjadi lebih kering kulitnya, maka kita juga harus merubah nih gitu. Kita harus mencari lagi gitu yang cocok untuk saat hamil itu gitu. Kemudian tips yang kedua, ketahui dan kenali kebutuhan kulit, wajah, rambut, dan tubuh. Kenapa? Karena faktor hormonal itu bisa merubah semuanya. Bisa jadi yang tadinya rambutnya itu normal gitu, malah justru jadi gampang lepek, gampang berminyak, gampang berketombe, karena memang hamil, atau misalkan yang lebih sering terjadi adalah rontok gitu. Ibu hamil dan ibu menyusui karena pengaruh hormonal, jadi rontoknya kebangetan, sehingga sering banget ibu hamil dan ibu menyusui itu memotong rambutnya gitu, bukan hanya karena ganti mood, tapi juga karena memang rontok gitu. Nah, itu yang harus kita sadari juga gitu. Kemudian it's okay, nggak apa-apa kok kalau mau cari produk baru untuk menyesuaikan kebutuhan kita saat hamil dan menyusui gitu. Kemudian yang pasti sih ketika kita mengenali lagi kebutuhan kulitnya kita, itu kita harus mulai dari basicnya dulu nih, dari pembersih, bisa dari sabun, bisa dari shampoo, ataupun hal-hal lainnya. Kemudian juga pelindung, misalkan kayak sunscreen, day cream gitu yang mengandung SPF. Kemudian kalau misalkan rontok ya, karena memang sebenarnya kalau rontok itu kan ada siklus ya di rambut kita tuh, siklus yang memang ada dari siklusnya itu akan ada satu mengalami fase rontok, dan tapi setelah rontok itu akan ada fase pertumbuhan. Nah, masalahnya adalah apakah setelah fase rontok itu akan langsung tumbuh, itu yang harus kita juga rawat gitu.
Kemudian tips yang ketiga, ketahui, kenali, dan hindari bahan-bahan yang harsh untuk ibu hamil dan menyusui, serta berpotensi teratogenik. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa teratogenik itu adalah potensi resiko yang dialami oleh ibu sedang hamil, di mana bisa menjadi potensi resiko secara fisik cacat gitu ya, secara fisik ataupun mental gitu, karena saat hamil itu ada brain development, kemudian juga ada pertumbuhan tulang, kulit, dan organ-organ lainnya yang sangat penting sekali untuk pertumbuhan, sehingga kita juga harus sadar bahwa apa yang kita apa yang dipaparkan kepada kita itu dapat mempengaruhi pada anak kita, bukan hanya pada tubuh kita, tapi ketika hamil itu juga ada anak loh yang saat ini kita lagi emban gitu kan, gitu. Karena di dalam di dalam tubuh, ketika apapun yang masuk itu dalam tubuh itu mengalami istilahnya tuh ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresinya gitu. Tidak hanya pada makanan tetapi juga pada udara. Misalkan udara tadi, kenapa sih essential oil juga itu mempengaruhi kita jadi rileks, bisa jadi nggak pilek batuk gitu, karena akan diserap loh sama tubuh kita, masuk ke paru-paru, di paru-paru itu juga diedarkan ke pembuluh darah, kemudian ditransmisikan nih ke otak gitu. Nah di situ kita juga harus sadar bahwa apa yang dipaparkan pada ibu hamil itu dapat mempengaruhi loh, dan ibu hamil dan menyusui juga gitu. Jadi ada bahan yang memang dapat terdistribusikan pada plasenta, dan ada yang dapat didistribusikan pada ASI gitu. Dan kemudian tadi efeknya sendiri bisa jadi tidak terlihat saat itu, bisa jadi kita apa sih namanya, delay effect tadi ya. Delay effect itu bukan hanya sekedar setahun 2 tahun, sehari 2 hari, tapi juga bisa nanti diturunkan gitu. Jadi ada mutasi-mutasi genetik yang itu bisa diturunkan pada anak berikutnya, pada turunan berikutnya kalau kita tidak bisa menjaganya. Kemudian yang keempat, selalu lakukan patch test, baik itu 1 jam. Patch test itu jadi kayak kita mengoleskan, misalkan itu umum dilakukan pada produk baru ya. Kalau misalkan kita mau coba ini skincare baru atau misalkan produk baru, lakukan misalkan yang leave on, yang dioles gitu ya, dilakukan, ditempel nih di kulit gitu. Idealnya adalah 1 kali 24 jam itu nggak diapa-apain, pada kulit yang bersih nggak diapa-apain dan ditutup. Tapi kan kita beraktivitas ya gitu, jadi kita cek dulu nih 1 jam, oke. Kalau 2 jam, oke. Kenapa mulai dari 1 jam? Karena ada orang yang tipe kulitnya tuh hypersensitif. Nah, yang kulitnya hypersensitif itu biasanya dalam 1 jam itu udah kelihatan reaksinya, bisa jadi merah, bisa jadi panas, perih gitu. Nah, sadari bahwa bisa kita ada potensi juga nih masing-masing orang karena pengaruh hormonal yang tadinya nggak sensitif sama bahan A bisa jadi sensitif ketika hamil dan ketika menyusui pun. Kenapa? Orang yang dengan lahir melalui proses sesar itu kan dia mengalami fase stresor ya, gennya itu mengalami stresor tinggi gitu. Jadi orang yang misalkan lahiran secara SC itu potensi ada new alergi gitu ketika habis lahiran gitu. Jadi kayak misalkan nih tadinya kita makan kacang ketika belum hamil dan belum lahiran, setelah lahiran dan dia SC jadi gatel-gatel ketika makan kacang gitu, atau bisa jadi memang kadar aflatoksinnya. Nah itu juga itu dipengaruhi tuh gitu. Makanya ketika menggunakan produk baru apapun itu lakukan patch test. Tesnya itu mulai dari 1 jam kita amatin ya, apakah ada perubahan-perubahan 1 jam, 3 jam, 12, 24, dan kalau misalkan cocok dalam 1 hari kita coba lagi nih, cek nih 7 hari oke nggak nih. Kalau biasanya oke, biasanya aman sih kesananya sampai 1 bulan gitu. Nah tapi perlu jadi catatan nih Mbak, ketika orang yang sebelumnya punya riwayat penggunaan krim atau produk yang ada steroidnya atau diduga ada steroidnya, kemudian juga ada hidrokinonnya, maka yang harus disadari adalah tips ke-7. Kita sadari bahwa kalau misalkan sebelumnya kita menggunakan produk yang berpotensi addicted gitu, jadi bikin ketergantungan, bisa jadi ada namanya istilahnya tuh withdrawal syndrome. Jadi sindrom ketagihan gitu istilahnya tuh. Kalau pernah dengar nggak Mbak, kayak kalau misalkan kita berhenti gitu langsung jerawatan besoknya.
Nah, itu Iya, Kayak istilahnya benar-benar withdrawal kecanduan benar. gitu syndrome. ya. Iya, iya, itu namanya istilahnya kalau di di kesehatan itu withdrawal syndrome. Jadi ketika kita nggak bisa berhenti satu hari pun gitu, itu dia mengalami efek withdrawal syndrome yang itu biasanya diduga dari steroid. Kenapa steroid itu menjadi potensi pemicu withdrawal syndrome? Karena steroid itu kayak dewa gitu loh Mbak, kayak obat dewa istilahnya tuh. Jadi dia bisa menghilangkan semua keluhan gitu. Dia bisa bikin semua everything is going okay lah, intinya kayak gitu. Jadi ketika permasalahan itu ditutup gitu, dibuka, sekalinya dibuka, meledak gitu. Makanya nanti ada kalau yang kita sadari kalau misalkan sebelumnya kita pakai produk yang berpotensi withdrawal syndrome, itu kita sadari efek jerawatnya itu bukan karena skincare yang baru, tapi karena tadi efek dari ketergantungan yang kita lagi ngeluarin nih, efek-efek dari si steroid lamanya gitu. Nah, kalau ada kayak gitu, jangan berhenti langsung justru Mbak. Jadi istilahnya itu kita lakukan tapering down. Jadi turunkan dulu dosisnya, jangan langsung berhenti. Kaget kulitnya gitu. Jadi misalkan 2 hari sekali, sehari sekali selang-seling kayak gitu, dan menggunakan mulai dari yang paling mild dulu, misalkan dari sabun, kemudian juga dari krim pagi kayak gitu. Terus yang paling terakhir itu adalah krim malam. Kenapa krim malam? Karena biasanya dicampurkan di situ. Jadi kalau kita lupa krim malam sekali, kemudian besoknya langsung jerawatan. Coba deh ditanyakan apakah itu ada kandungan steroidnya atau enggak gitu. Iya, baiknya kalau memang iya, itu harus ketika hamil harus total sih. Tapi ketika hamil itu harus total berhenti. Tapi ketika lagi program hamil itu boleh tapering down. Tapi ketika lagi hamil itu harus total karena steroid itu menurut dermatologis internasional ya, itu sudah pasti masuknya ke golongan yang mempengaruhi janin. Jadi dia sudah dipastikan mempunyai efek buruk pada kehamilan gitu. Jadi misal anaknya jadi ada pemicu alergi kah, ataukah dermatitis kah, atau misalkan ada kondisi kelainan-kelainan hal lain gitu, itu sudah terbukti gitu. Ketika masuknya ke golongan D, golongan E itu terbukti dan sudah buktinya itu sudah sangat kuat pada manusia gitu, bukan hanya pada hewan coba. Jadi kalau ada steroid dan hidrokinon lagi hamil, udah deh nggak usah mikir panjang, langsung berhenti. Tapi kalau misalkan mau nikah atau misalkan baru menikah dan rencana pengen punya anak, baiknya 6 bulan dulu itu harus di-spare nih untuk tapering down gitu. Karena selama itu gitu, tergantung misalkan kita udah bertahun-tahun pakainya, ya makin lama prosesnya gitu. Gitu sih Mbak. Jadi kemudian tips yang ketujuh, yang terakhir nih, sebisa mungkin menggunakan yang alami dan kalau memungkinkan pakai bahan yang organik. Karena standar organic certified ya, yang saya bilang itu organic certified, bukan diklaim as bahan natural, diklaim as organik ya. Jadi yang natural belum tentu organik. Kenapa? Karena ketika kita ngomongin organik dalam konteks terstandar itu ada standarnya sendiri. Jadi misalkan cemaran airnya, cemaran pestisidanya, cemaran di tanahnya, kemudian juga proses-proses dalam pertanian tersebut juga diterapkan tidak nih dalam proses produksi gitu. Nah, ketika ngomongin produk organik di skincare itu biasanya organic certified dengan standar yang bahannya organik, di mana pertaniannya organik dan proses pembuatannya pun organik seperti itu. Karena apa? Karena ya tadi paling aman gitu sebenarnya kalau untuk ibu hamil gitu. Dan tadi ya Mbak Ayu nyebutin waktu hamil pakai kosmetik yang bukan untuk ibu hamil. Nah, Benar. sebenarnya kalau opini pribadi saya nih ya, baiknya ketika lagi hamil hindari dulu menggunakan terutama lipstick ya, lipstick atau make up yang berwarna gelap atau merah. Terutama lipstick, karena lipstick itu bisa masuk ke dalam tubuh ya secara tidak sengaja. Kenapa? Karena di dalam pewarna kosmetik itu biasanya kan dia dari mineral ya gitu, mica, oxide, segala macamnya itu umumnya ada kandungan logam berat gitu.
Nah, memang sebenarnya dari pemerintah Indonesia sendiri membatasi nih Mbak. Jadi ada kadar yang diizinkan gitu kan. Ada kadar yang diizinkan sama ibu hamil sama pemerintah gitu. Cemaran-cemarannya berapa banyak gitu minimalnya. Jadi nggak boleh tuh lebih dari itu gitu. Cuman kadang gitu kan pada beberapa batch tertentu itu bisa jadi kondisinya lebih tinggi dari yang seharusnya sehingga dapat mempengaruhi, apalagi kalau misalkan lipstick nih secara nggak sengaja ketelen gitu. Kebayang lah ya kita bagaimana rasanya kalau maksudnya menghirup logam berat dari polusi udara aja itu baiknya kita hindari, apalagi kalau kita mengkonsumsi gitu kan secara tidak sengaja gitu. Dan tadi ketika lagi hamil efeknya akan berlipat, penyerapannya akan berlipat, bisa jadi akan berlipat sehingga ketika hamil ya kita harus gitu. Itu tadi pertanyaan, boleh jawab pertanyaan nggak Mbak? Ya, ada pertanyaan lain nggak? Yang itu ya. Oke, udah ada yang bertanya ya? Ya, Coba. kalau yang bertanya udah ada beberapa nih, Mbak Puji. Aku coba rangkum ya. Atau mungkin Bu Ayu mau, kita langsung dulu aja ya ke Q&A ya, Bu Ayu ya. Abis ini Bu Ayu yang rangkum Boleh. 7 poin Ya. yang udah dipaparin Mbak Puji tadi apa aja. Pertanyaan pertama, Mbak Boleh. Puji kulit tuh kering banget, merah dan jadi gatal. Udah pakai lotion rutin, tapi nggak sembuh. Ada treatment atau obat lain nggak? Pertanyaan Nah, pertama. kalau misalkan langsung dijawab ya. Kalau misalkan lagi hamil tadi ya, Ya, Mbak. ya kalau tadi ya dari 7 tips itu kenali nih bahwa tadi ibu hamil itu karena pengaruh hormon bisa jadi kulitnya sangat kering. Bener-bener yang judulnya tuh kering banget dan rasanya gatel. Gatel pada kulit kering ibu hamil itu menandakan bahwa kulitnya sedang pecah. Kenapa sedang pecah? Jadi kulit itu kan dia tersusun kayak matriks anyaman gitu loh Mbak. Kayak anyaman-anyaman yang rapi, sangat rapat gitu. Nah, kalau misalkan kulit kita kering gitu, itu bisa pecah loh gitu dan bikin stretch mark. Maka terjadilah stretch mark. Makanya sebenarnya kalau kulitnya kering kemudian rasanya gatal, itu tuh sebenarnya early sign, tanda-tanda dini dari stretch mark. Baiknya memang harus melembabkan kulit dan ternyata menggunakan lotion pada ibu hamil itu tidak cukup gitu. Kenapa lotion tidak cukup? Karena satu, sifatnya kurang oklusif. Oklusif itu artinya enggak padat gitu, kelembabannya tuh tidak terlalu tinggi. Kenapa tidak terlalu tinggi? Kita kembali secara harfiah ya, bahasanya lotion itu adalah pencampuran dari air dan minyak. Jadi dua fase nih gitu. Jadi dia kurang ideal kalau untuk lagi hamil gitu. Harus yang sifatnya dia lembab banget, menahan kelembapannya itu bisa berjam-jam. Sebisa mungkin dia bisa lembab, idealnya itu 8 jam. Kenapa 8 jam? Karena siklus tidur nih, siklus tidur ketika dioleskan itu harusnya tidak gatal gitu. Kenapa? Karena secara tidak sadar pada ibu hamil kalau lagi tidur gatal itu kita nggak sengaja ngegaruk gitu. Bisa jadi kita pas lagi pagi-pagi kita aktivitas, kita tahan-tahan nih tangannya, tapi pas tidur gatel nih, terus enak aja udah garuk-garukin gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan menggunakan lotion lagi hamil itu di switch ke butter ya. Nah, tadi tuh Mbak, sekalian tadi tuh yang ditunjukin tuh ada pregnancy butter. Nah, itu ini sudah didesain dari beberapa tahun. Itu ternyata yang menggunakan itu bisa tahan sampai intinya ketika lagi tidur itu dia merasa aman gitu, nggak garuk-garuk, nggak gatel, nggak kering. Kenapa tadi? Karena dia kelembabannya cukup tinggi, karena dia butternya tuh dari butter coklat yang masih unrefined, masih bener-bener pure gitu kan. Kemudian ada campuran minyak-minyak lainnya yang itu tuh ketika dioleskan itu dia kayak bikin lapisan gitu di kulit, sehingga ketika kan tubuh kan hangat ya, hangat sekitar 30 derajat gitu kan, sehingga kalau misalkan ada evaporasi, jadi karena panas tubuh gitu, dia akan menguap, itu nggak cepet menguapnya gitu. Tapi kalau lotion dia cepet menguap
gitu. Oke. Makanya kenapa perlu ketika lagi hamil itu perlu menggunakan butter yang sifatnya jauh lebih lembab dibandingkan dengan lotion. Dan tadi harus kita sadari bahwa ketika lagi hamil itu early sign loh. Kalau misalkan gatal dan kering itu sudah dipastikan, apalagi kalau misalkan ada secara genetik ada potensi stretch mark pada orang tuanya, apalagi kita misalkan kurang minum, kurang hidrasi, kurang olahraga, kulitnya nggak stretching gitu, itu bisa terjadi stretch mark gitu. Oke. Jadi ganti lotionnya dengan yang sifatnya butter dan oklusif, apalagi kalau untuk ibu hamil gitu. Oke. Nah, Mbak Puji, terkait soal stretch mark, ada juga nih pertanyaan. Terus kalau misalnya pakai zaitun gimana, Mbak? Nah, Minyak zaitun. yang perlu diperhatikan, cek ingredients dari zaitunnya. Apakah dia pure zaitun? Apakah dia sudah ada campuran? Blend. Karena yang di pasaran, yang biasa kita temuin gampang di supermarket terdekat, itu biasanya sudah campuran. Dan salah satu campurannya adalah mineral oil. Yang harus kita tahu, mineral oil, paraffin oil, white oil, itu adalah turunan dari minyak bumi. Turunan minyak bumi itu jadi kayak hidrokarbon ini ya. Jadi turunan minyak bumi itu dia bisa sebenarnya kalau ketika dioleskan ke kulit itu dia panas gitu. Jadi baiknya kalau misalkan bukan zaitun murni gitu, olahannya atau misalkan ada campuran lainnya itu tidak digunakan. Karena itu sudah jelas malah justru jadi pemicu stretch mark. Dan jadi tadi ya kalau misalkan mau menggunakan zaitun murni silahkan, tapi dipastikan zaitun, karena zaitun juga kan ada beberapa grade gitu ya. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan juga zaitun itu salah satu yang sifatnya moisturizing. Jadi kayak apa sih tingkatan kelembapan gitu. Ada yang oklusif itu tingkatan kelembaban tertinggi, kemudian di bawahnya itu adalah moisturize gitu. Nah, si zaitun itu di tengah-tengah. Nah, tapi kalau lagi hamil itu yang dibutuhkan itu yang paling tinggi gitu, oklusif. Jadi kalau misalkan mau menggunakan zaitun silahkan, cuman kalau saya sendiri sih masih kurang oklusif ya menggunakan zaitun gitu. Harus ada lebih menahan kayak bikin lapisan gitu. Jadi ketika ketemu panas tubuh itu nggak langsung meleleh gitu. Tetap Sehingga lembab langsung produk. iya, gitu. Dan karena itu tadi kadang kita nggak sadar ketika lagi tidur gitu digaruk-garuk gitu. Karena ininya kan idealnya tuh kalau misalkan pakai butter ya, kita kasih info biasanya habis mandi ya, minimal habis mandi 2 kali sehari. Kemudian pas mau tidur, kenapa pas mau tidur tadi kita mencegah untuk Gak apa-apa, Ibu. Lanjut. Gak apa-apa, Mbak. Santai. Kita mencegah untuk tadi terjadinya rasa gatal ketika tidur yang tidak kita sadarin. Kemudian ketika pas gatal, ketika di trimester akhir nih, apalagi bulan-bulan terakhir, itu biasanya paling rawan dan sering kali muncul di daerah-daerah yang kita nggak aware. Contohnya adalah payudara, kemudian lengan, kemudian paha, dan betis. Itu yang kadang-kadang kita fokusnya hanya di perut gitu, tapi lupa sampai pinggang, lupa di paha, lupa di betis, lupa di payudara. Nah, di situ yang kita cuma ngerasa, iya gatel-gatel doang gitu kan. Nah, pakai itu yang dirasakan itu gatalnya berkurang. Kenapa? Karena kita berikan rasa lembab yang lebih lama gitu. Jadi gatalnya itu bukan karena penyakit ya. Kalau lagi hamil itu karena satu hormon dan Bukan kulitnya karena kering rambut banget. bayi ya. Iya, bukan itu mitos banget. Jauh sih ya, Mbak. Kayak misalkan kita kan di dalam womb ya, apa sih namanya? Ya itu di dalam womb gitu kan, bayi gitu. Kemudian kan ada lapisan-lapisan ya, ada air gitu kan, kemudian lapisan-lapisan perut. Ya kali rambut bayi langsung kerasa gatel, keluar enggak lah. Oke. Iya, itu sebenarnya karena tadi lapisan kulit kan ada beberapa tingkatan gitu kan, dan itu terdiri dari lapisan-lapisan yang rapih gitu. Nah, susunannya itu ketika kering, hidrasinya kurang, moisturize-nya kurang, dia pecah dan rasanya gatel, itu sih. Jadi bukan rambut bayi.
Oke, nih masih ada beberapa pertanyaan ya Mbak Puji dan Bu Ayu. Saat hamil, aku muncul skin tag di sekitar leher. Apakah normal? Terus cara ngilanginnya gimana ya? Skin tag di leher tuh mungkin yang item-item gitu ya Mbak di sini. Ya, saat Wah, saat jadi hamil. kayak sel kulit mati. Jadi kayak Apakah kalau diserap? dibilang kutil bukan kutil sih ya. Apa sih namanya? Dia kayak sebenarnya itu tadi berarti tandanya Mbak tadi yang nanya itu apa sih kayak regenerasi kulitnya itu cepet gitu. Nah, Hmm. jadi kan kita kan setiap bulan itu kan regenerasi kulit ya, 28 hari sih tepatnya. Itu kan regenerasi kulit ya. Nah, itu kan biasanya kalau misalkan pakai sabun kan luntur tuh gitu. Luntur gitu. Kemudian juga istilahnya kayak apa sih bahasa Indonesia daki gitu. Jadi kayak Ya. daki-daki kotoran kulitnya itu kan luntur gitu. Nah, bisa jadi karena pengaruh hormon itu tadi regenerasinya tinggi gitu. Regenerasinya tinggi sehingga nggak bisa menggunakan sabun yang biasa gitu. Nah, kalau misalkan memang terjadi skin tag saat hamil, artinya bisa jadi harus di switch nih. Ada beberapa bahan atau bahan yang di switch gitu. Bisa jadi satu disebabkan oleh perawatan sabunnya atau pembersihnya itu kurang kurang mengangkat sel kulit mati. Kemudian bisa jadi memang membutuhkan ekstra treatment untuk mengangkat sel kulit matinya itu gitu. Nah, cuman pada ibu hamil memang harus agak sabar-sabar dulu nih kalau untuk mengangkat sel kulit mati gitu karena ketika mengangkat sel kulit mati ada dua kan, chemical sama physical. Kalau physical itu kan pakai scrub. Nah, kalau skin tag-nya itu berada pada area yang mengembang dan cukup kering, itu malah berpotensi ada stretch mark gitu. Karena ketika kita gosok pakai scrub, terus scrubnya itu menggores gitu, menghancurkan lapisan tadi yang jaringan-jaringan, itu bisa jadi malah justru jadi stretch mark gitu kan. Jadi bisa kalau bisa sih hindari dulu untuk yang penggunaan scrub pada ibu hamil. Nah, ada juga misalkan pakai menggunakan exfoliating agent gitu yang sifatnya chemical. Cuman ketika lagi hamil, terutama trimester 1 dan trimester 2, baiknya dihindari dulu. Kenapa dihindari? Karena tadi produk exfoliate toner itu kan dia bisa menembus lebih dalam gitu loh Mbak, dibandingkan cuman di lapisan epidermis aja. Harapan kita adalah menghindari adanya potensi-potensi resiko dari teratogenik gitu. Nah, karena beberapa mekanisme dari exfoliating toner produk tersebut itu biasanya adalah mengangkat sel kulit mati. Nah, dikhawatirkan itu akan mempengaruhi keseimbangan dari sebum, kemudian juga keseimbangan dari mikrobiom atau pori-pori gitu yang ada di kulit gitu. Jadi kalau misalkan mau ya kalau idealnya adalah bersabar sampai melahirkan gitu. Sabar ya. Jadi kalau misalkan menyusui itu udah lebih aman sih, sudah lebih toleran lah ya karena bayinya sudah tidak ada di dalam kita nih gitu, udah tidak langsung merasakan efek gitu kan. Hanya yang perlu dihindari mungkin ada beberapa bahan tertentu aja, tapi kalau misalkan di skincare itu lebih toleran kalau untuk ibu menyusui gitu sih. Oke, masih ada dua pertanyaan, nggak Oke. apa-apa ya Mbak Puji, Oke, Bu Ayu. boleh, boleh. Pertanyaannya Nggak apa-apa, ramai nggak apa-apa. ternyata edisi kali ini. Nah, terus cara membedakan perawatan kulit untuk bumil dan yang sudah melahirkan, apakah ada yang spesifik, Mbak? Tadi spesifiknya adalah ketika hamil, karena perubahan hormon ya, kita kayak mengenali diri kita yang baru gitu. Apalagi terutama anak pertama nih, karena ketika anak pertama itu benar-benar jauh berbeda. Kenapa jauh berbeda gitu kondisinya? Karena tubuh kita tuh baru mengenali anak gitu. Kalau misalkan dalam bahasa imunologi tuh seolah-olah itu tuh benda asing gitu. Jadi memberikan respon pertahanan tubuh. Bisa jadi kita makanya agak kerasa demam, kemudian juga agak kerasa nggak enak badan gitu. Itu karena masih mengenali ini belum beradaptasi pada anak pertama ya. Tapi biasanya kalau anak kedua, anak ketiga itu biasanya udah lebih adaptif gitu. Nah, makanya ketika baru pertama kali hamil, itu kita harus mengenali juga nih, mengenali diri kita yang baru gitu. Mengenali diri kita yang baru, lagi hamil itu, apa nih yang terjadi? Apakah kita jadi lebih kering atau justru lebih oily?
gitu. Kemudian eh, kalau kebutuhan tadi yang penting kenali dulu nih kebutuhan perubahannya kita gitu. Kalau sudah kita kenal perubahannya, kita udah tahu nih, oh iya kok saya sekarang jerawatan ya, oh iya kok saya lebih kusam atau lebih kering, lebih gatal. Nah, itu baru deh cari produk. Kemudian tadi ketika sudah kita kenal diri kita yang baru pada anak pertama gitu, kita tahu nih kebutuhannya kita gitu, kebutuhan kulit kita, rambut kita, perawatan tubuh gitu. Apakah ada skin tag? Artinya kita cari yang lebih membersihkan gitu kan. Kalau misalkan jadi jerawatan, otomatis kita juga cari yang untuk jerawat gitu. Nah, tapi ketika ngomongin produk untuk ibu hamil, kita juga harus memastikan satu, apakah dia natural, kemudian apakah memang naturalnya itu didesain untuk ibu hamil gitu. Kemudian kalau bisa organic certified ingredients. Kenapa? Tadi kita pada anak pertama ya, pada kehamilan terutama itu kalau bagi saya sih pengennya itu memberikan yang terbaik gitu kan. Kita nggak mau coba-coba lah kalau untuk lagi hamil gitu kan. Kemudian ketika tadi kenapa saya bilang didesain untuk ibu hamil gitu? Karena bisa jadi yang natural pun belum tentu aman untuk ibu hamil gitu. Apalagi yang non natural, yang standar gitu kan, yang konvensional gitu. Nah makanya nanti bisa ditanyakan ramah bumil, aman bumil nggak? Tapi ramah bumilnya kayak gimana? Apakah dia mengandung fragrance ataukah dia mengandung mineral base gitu? Jadi mineral base kayak misalkan tadi mineral oil, vaselin, kemudian juga parafin, itu bahan-bahan yang baiknya juga dihindari gitu. Karena itu dapat mempengaruhi loh. Bisa jadi nggak sekarang, tapi bisa jadi delay gitu. Iya. Jadi kalau lagi hamil atau enggak, kita sadarin dulu nih, kenali dulu kita butuhnya apa gitu. Gitu sih. Oke. Nah, Mbak Puji terkait tadi kosmetik, lipstick. Tadi kan ada bahas kalau lagi hamil juga pay attention ya sama warna bibir nih, Bu Ayu kita kalau lagi hamil lagi. Jadi yang aman sebenarnya pakai lipstick apa katanya kalau lagi hamil? Oh, iya. Boleh jawab nggak kayak ini? Jadi Karena mungkin baiknya, lipstick tuh nebus muka banget ya, nge-tone up wajah benar kita ya, banget benar. kan ya. Aku juga, ya. Memang lipstick itu udah apa sih namanya, ada istilah kayak yang lipstick edik atau apa gitu ya. Jadi kayak kita suka banget tuh koleksi warna-warni yang ternyata kalau digabungin, loh kok warnanya sama, nude semua, gelap semua atau apa? Karena ternyata memang kita sukanya warnanya kayak begitu gitu loh. Nah, saya sadar sekali sebagai wanita, ibu-ibu yang juga suka ketemu orang gitu dan butuh sentuhan segera, lipstick itu penyelamat banget gitu kan. Nah, insya Allah kalau misalkan sebenarnya idealnya ya, ketika kita berbicara ideal, warnanya itu warna yang ideal digunakan untuk ibu hamil adalah warna yang berasal dari tumbuhan gitu. Cuman Warna hijau, klorofil enggak dong? kenapa? Bukan warna hijau klorofil kan? Bisa jadi ada gabungan dari itu. Jadi jadi kalau sebenarnya kalau aman, kalau misalnya kita bilang aman ya, agak susah ketika ngomongin lipstick ya Mbak, yang memang saat ini banyaknya masih dari pewarna mineral gitu. Makanya kalau misalkan memang kebutuhannya untuk bekerja gitu, terus misalkan memang ya kayaknya nggak pantas deh ketemu klien masa warna bukannya pucat gitu. Ya udah silahkan digunakan secukupnya, sebutuhnya saat itu. Tapi misalkan sudah selesai ya udahlah wipe dulu gitu kan. Kemudian nanti tunggu dari Aquila ya. Gitu. Wah, Aquila coming ada soon mau ya. launching lipstick aman untuk bumil ya Mbak? Doakan. Amin. Soalnya mudah-mudahan. memang cukup menantang Mbak, cukup menantang warna-warna dari tumbuhan itu gitu. Iya. Oke, Mbak Puji satu lagi. Tadinya kan aku bilang udah mau close, tapi ini ada satu pertanyaan bagus dari keluarga 7 bulan lagi hamil, trimester kedua. Terus dia bilang, saya punya eksim dan kambuh di daerah areola. Apakah ada saran untuk mengatasinya? Kalau X menyarankan Halo, Mbak Puji. itu pakai nipple butter Mbak. Jadi ada produk kita.
Iya, iya itu. Jadi kita sadar bahwa area nipple itu adalah salah satu area yang sangat eh, berpengaruh pada kehidupan awal anak gitu. Betul. Nah, itu bisa digunakan untuk membersihkan ketika di fase trimester akhir gitu. Itu bisa ngebantu untuk membersihkan dan meningkatkan elastisitas di areola mamai. Nah, itu sangat berguna sekali ketika terutama untuk tadi ya pertama kali menyusui, wah itu kan rasanya perjuangannya luar biasa ya Bu, Betul. apalagi kalau misalkan habis SC, kemudian juga asinya nggak keluar-keluar, kita disuruh miring gitu kan, atau disuruh duduk ternyata, terus anaknya kita ternyata masih belajar perlekatan. Nah itu penting banget sih digunakan ketika baru menyusui atau baiknya sih idealnya prepare pas trimester akhir. Jadi membersihkannya pakai itu, jadi dioleskan. Itu bisa sebenarnya bisa untuk kayak luka-luka saat menyusui juga Mbak. Jadi kalau misalkan lagi nyusuin awal itu kan kadang suka luka ya, dan itu sampai kelihatan banget tuh daging putih-putihnya. Nah itu bisa dioleskan tuh daerah situ. Nah nanti daerah yang dioleskan istirahat dulu tuh 1 malam. Nanti nyusuin dulu yang satunya. Tapi idealnya itu digunakan sebelum menyusui malah justru. Jadi di trimester akhir di 7 bulan ke-7, 8, 9 itu sudah bisa membersihkan pakai itu. Kenapa? Karena yang menggunakan nipple butter saat hamil trimester akhir itu meningkat nih elastisitasnya sehingga mengurangi potensi terjadinya lecet. Dan Oke. biasanya eksim itu terjadi karena tadi kulitnya itu terlalu kering gitu. Jadi biasanya ada di daerah lipatan-lipatan yang kadang terlalu kering gitu. Kemudian kadang ada yang timbul bakteri, atau misalkan karena kulit kita kan ada jamur, ada bakteri segala macam gitu ya. Kemudian akhirnya karena ada yang terbuka itu jadi dia tumbuh sehingga timbullah eksim gitu. Nah itu bisa banget sih kepake untuk areola mamai gitu. Itu dermatologis tested loh, sudah dermatologis Oke. tested minggu kemarin Produk ini ya. gitu. Jadi si nipple care butter dari Aquila ini juga bisa dipakai oleh ibu hamil trimester terakhir sebagai langkah preventif Yes, ya, agar saat menyusui yes nanti betul. nipple-nya juga tidak lecet-lecet gitu ya. Betul. Oke, sebetulnya banyak banget pertanyaan yang masuk nih Mbak Puji, tapi karena waktu kita juga terbatas, jadi aku mohon maaf ya buat keluarga Nuju Bulan, aku nggak bisa ajukan semua pertanyaan yang masuk, tapi terima kasih sudah mau nanya. Nah, tadi udah bagi teman-teman yang pertanyaannya juga udah aku bacain dan udah Mbak Puji jawab, nanti berhak nih, 2 orang berhak mendapatkan produk cantik dari Aquila yang aman dan sehat untuk bumil busui gitu. Nah, Bu Ayu mungkin bisa dirangkum kembali poin-poin yang Ini udah masih tetap disampaikan harus sama. dirangkum ya. Iya, karena kita berapa SKS nih hari ini belajar ilmu farmasi dari Ibu Puji. Oke, kalau gitu Ya, aku langsung rangkum cepet aja ya, betul keluarga betul. 7 bulan. Oke, jadi 7 tips merawat kulit selama hamil dan menyusui dari Mbak Puji tadi. Yang pertama, ketahui dan sadari perubahan yang terjadi dipengaruhi faktor hormonal. Bisa jadi kulitnya jadi lebih kering atau bisa jadi lebih oily. Tips yang kedua, ketahui dan kenali kebutuhan kulit, wajah, rambut, dan juga tubuh. Lalu tips yang ketiga, kenali dan hindari bahan yang harsh untuk ibu hamil menyusui dan berpotensi teratogenik ya. Potensi teratogenik itu bisa menimbulkan kecacatan pada janin gitu ya, Mbak Puji ya. Lalu tips yang keempat, lakukan patch test akurat dengan 1 jam, 3 jam, 12 jam, 24 jam, 3 hari, 7 hari, 14 hari, sampai 40 hari untuk mengetahui reaksi hipersensi terhadap kulit ya. Kayak gitu. Lalu tips yang kelima, jika menggunakan skincare sebelumnya yang diduga mengandung dengan steroid, coba diturunkan dosisnya sedikit demi sedikit gitu ya Mbak Puji ya. Lalu tips yang keenam, sadari bahwa yang dilakukan untuk kebaikan 2 manusia nih, untuk kebaikan ibu dan juga untuk janinnya. Dan juga apa yang dilakukan ini untuk kesehatan ibu jangka panjang. Ya, karena kosmetik-kosmetik yang berbahaya, skincare yang berbahaya, mungkin tidak dirasakan dalam waktu dekat efek negatifnya, tapi dalam jangka panjang. Lalu tips yang terakhir, sebisa mungkin gunakan yang alami,
jika memungkinkan dengan bahan yang organic certified. Jadi seperti itu tipsnya. Banyak ya ilmu yang kita dapat hari ini. Nah, buat teman-teman Benar. keluarga Nuju Bulan yang belum sempet nih kedapetan produk dari Aquila, di Nuju Bulan nanti per Maret ini kita punya paket promo. Jadi bundling, kalau ada yang beli pregnancy journal dari Nuju Bulan bisa mendapatkan belly care butter ukuran mini size dari Aquila. Nah, buat teman-teman juga yang mau nyobain nih produk-produknya Aquila, kan juga punya ya Mbak Puji pregnancy kit. Ya, dan 7 bulan ini juga nyediain produk pregnancy kit dari Aquila, di mana keluarga 7 bulan ya bisa mendapatkan produk yang ada di tangannya Mbak Puji ini dalam kemasan travel size ya. Kalau join di kelas prenatalnya 7 bulan di bulan Maret nanti. Jadi buat teman-teman keluarga 7 bulan yang lagi hamil dan kiranya butuh produk yang aman, ramah dan memang diperuntukkan untuk bumil dan busui, kontak ke adminnya 7 bulan, daftar kelas prenatal yoga 7 bulan dan dapatkan paket pregnancy kit dari Aquila. Dan jangan lupa juga kalau mau lihat-lihat produknya Aquila bisa kemana Bu Ayu? Ke Instagramnya ya. Ke Instagram Bisa ke Aquila Instagramnya langsung. Aquila @aquilaherb. Bener kan Mbak Puji? Official Karena Aquila Herb. official Aquila Herb ya. Karena di situ nanti kalian bisa lihat produk-produk yang mungkin sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan satu lagi, meskipun kalian sudah tidak hamil dan tidak menyusui seperti aku, tapi Masih tetap pakai bisa ya? gunain produknya Aquila. Karena kalau untuk ibu yang seperti aku aja yang tidak hamil dan menyusui aja aman, berarti untuk ibu hamil juga aman nih gitu ya. Jadi mau ibu hamil, menyusui atau yang tidak menyusui tidak hamil pun bisa pakai dan yang sudah pasti aman untuk kesehatan. Iya. Gitu. Oke, kalau gitu terima kasih ya untuk keluarga 7 bulan. Mbak Puji juga udah sharing banyak ilmu pengetahuan banget ya seputar kecantikan buat ibu hamil ini seperti apa. Bahwa ternyata kepentingan janin itu juga harus diprioritaskan ya selama hamil karena yang kita oles-oles di badan kita, di kulit kita sebagai landasan pertama ya yang masuk ke tubuh kita itu bisa mempengaruhi janin. Nggak cuma saat dia masih dalam kandungan, tapi ternyata ketika dia sudah melahirkan pun masih ada efeknya ya kalau kita nggak cermat membaca ingredients atau formula yang ada di produk skincare kita. Cus ibu-ibu yang lagi hamil, lagi busui dibaca-baca lagi ingredients belakang produknya apa, apakah sudah aman dan ideal buat ibu dan buat anaknya juga. Bijak-bijak ya memilih kosmetik pastinya. Oke, aku dan Jadi Bu mulai Ayu teliti ya dari sekarang. Betul. Aku dan Bu Ayu undur diri. Terima kasih ya keluarga 7 bulan sudah join di acara kita. Bu Puji dan tim Aquila terima kasih. Jangan lupa nonton dan subscribe acara Ngobrol Bareng Ibu di YouTube dan Spotify-nya 7 bulan. Terima kasih Mbak Puji. Sehat selalu. Terima kasih semuanya. Keluarga 7 bulan. Selamat siang. Selamat siang.